Oke, sekarang apa sih yang lagi dirasakan oleh zodiak Leo ya? Oke. Tentang perasaanmu untuk hari ini. Leo, 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 Leo. Perkembangan zodiak Leo untuk saat ini, apa yang sedang kalian rasakan ya? Oke. Sepertinya ada energi yang siap menantang kehidupan, yang siap ya memberikan yang terbaik untuk tujuan hidup ya, tujuan hidup yang akan kalian capai ke depan. Sepertinya ada keberanian ya untuk memulai sesuatu yang lebih baik ya gitu. Mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu gitu. Di sini tentang kebangkitan ya. Nah, ada kebangkitan di sini ya. Sesuatu hal yang terjadi membuat kalian bisa lebih memaksimalkan waktu. Ya. Ada hal yang membuat kalian menjadi berubah karena ada perubahan. Ada sesuatu hal yang cukup besar terjadi ya, membuat kalian bisa mampu mengatasi hal-hal yang tadinya kalian merasa nggak sanggup. Otomatis alam ya memberikan kejelasan secara global gitu. Kayak gini, kita ditinggalkan misalnya oleh orang yang kita sayang gitu ya. Pasti semua tidak akan ada yang sanggup untuk menghadapi itu ya. Tapi ketika ini datang kepada kita, otomatis semua sistem pemikiran ya, semua sistem pemahaman itu akan datang dengan sendirinya gitu, tanpa diminta, karena alam semesta selalu memberikan sesuatu hal yang baik. Nah, ada yang pergi, ada yang datang dengan cara apa saja di sini ya, dengan hal-hal yang sifatnya spirit atau membangun jiwa seseorang dalam mencapai sesuatu ya. Tapi itu tidak mudah. Pertama ya, yang kalian hadapi pasti shock ya, pasti ngerasa nggak sanggup dan dengan semua itu. Tapi di sini kalian ada seseorang di sini yang mendukung ya karir atau juga mendukung perjalanan kehidupanmu. Yang paling penting itu adalah support ya, support yang benar-benar tulus sama kalian, memberikan pengaruh yang sangat positif untuk jangka panjang gitu ya. Karena sebuah kata itu bisa membuat seseorang hancur dan bisa membuat seseorang bangkit ya dengan cepat seperti itu. Jadi dalam keadaan situasi yang mungkin terpuruk gitu ya, kita mesti waktunya alam semesta memberikan sinyal untuk kalian supaya bisa open your heart, open your mind ya, open your friendship gitu. Siapa di sini yang paling benar-benar tulus? Itu energi yang paling bagus dalam mencapai mentalitas kita ya, untuk membangun mental yang kuat ya, seperti itu. Pasti orang-orang yang terdekat ya, orang yang benar-benar mencintaimu di sini, sahabatmu ataupun teman dekatmu di sini ya, yang memberikan ruang gitu ya. Kalau kita misalnya ada seseorang yang ngobrol sama kita, kita ngerasa nyaman, orang itu punya ruang tersendiri buat kamu, ada di hatinya dia kayak gitu ya. Dan di sini memberikan satu pengaruh yang positif, bagaimana menimbulkan kembali, menumbuhkan kembali dirimu yang dulu, yang biasa selalu baik gitu ya dalam menanggapi segala hal, yang selalu memberikan motivasi gitu ya. Kadang seorang motivator pun dia mengalami hal yang sama ya, mengalami beberapa kejadian-kejadian gitu dalam hidupnya, dan dia mengklarifikasi dan mengedukasi dirinya sendiri gitu ya. Ketika tidak sanggup menghadapi semua itu, ada kejadian lagi yang membuat kita menjadi bangkit gitu ya. Otomatis sinyal itu keluar ya melalui alam semesta yang masuk ke dalam jiwa kita, itu memberikan banyak pencerahan di sini ya. Makanya orang-orang yang banyak mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupannya, mereka lebih mudah. Nah, seseorang yang banyak menghadapi masalah dan siklus dalam kehidupannya, dia banyak sekali ya motivasi-motivasi dalam kehidupannya, karena dia menerima semua itu yang diberikan oleh sinyal alam semesta kepada dirinya ya. Di sini tentang ada perubahan juga. Bagaimana kita memutuskan langkah selanjutnya ya untuk menghadapi hari esok ya. Karena kita perlu di sini ya energi yang
mengalir secara natural gitu ya. Dan kalaupun misalnya aliran nih, ibaratnya jiwa itu seperti aliran sungai ya, kayak di river gitu ya. Kalau seandainya ada seseorang yang di sini membantu membersihkan, nah itu bisa lebih cepat ya pemulihan dari sistem jiwa ya, dari pola pikir kita gitu. Makanya kita, tapi kenapa dalam kondisi yang kita lagi jatuh terpuruk situasi kita gitu ya, pilihlah orang-orang yang tepat. Nah disinilah kita mulai memilih seseorang tersebut ya, yang dijadikan untuk teman curhatmu ya. Jangan sampai kalian salah mengambil langkah di sini, salah memilih seseorang di sini yang nanti akan menambah, bukannya membuat kalian menjadi nyaman, malah merasa tidak nyaman gitu dengan situasi yang sedang kalian hadapi ya. Seorang sahabat di sini ataupun teman terdekat ya, yang membuat kalian menjadi feel better di sini, tentu harus yang mengenal kalian secara keseluruhan karakternya di sini ya. Ataupun ada di sini yang baru putus dengan pasangannya di sini ya, ada yang kehilangan percayaan diri lah gitu ya, seperti itu. Nah ini kita harus ketemu dengan beberapa orang-orang yang mungkin dulu kalian bisa mereview siapa gitu di sini ya. Oke, the King of Swords ya. Oke, ada perubahan-perubahan yang nanti kita akan hadapi dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu sebetulnya. Tapi di sini juga ada bagian-bagian khusus ya, bagian-bagian penting dalam kehidupan ini supaya kita bisa mampu ya mengatasi semua perubahan ya. Setiap perubahan membawa energi-energi yang berbeda dalam setiap harinya ya. Oke, di sini juga ke kalian ngerasa bahwa ketika kalian mendapatkan sesuatu yang positif dari seseorang yang kalian sayangi di sini, kalian menjadi seseorang yang lebih percaya diri. Nah, di sini tentang bagaimana kebangkitan perasaan ya, kebangkitan mental gitu ya. Oke, the bottom of the deck-nya di sini adalah kalian seseorang, kata alam semesta mengatakan kalian adalah seseorang yang mampu mencari materi dengan bijak. Dalam artian ketika kalian dalam ada masalah, kalian tahu caranya gitu. Kalian tahu bagaimana cara mendapatkan sesuatu hal yang terbaik ya. Tapi ada kondisi yang membuat kalian itu harus stop dulu, ada break dulu supaya apa, mana yang nanti akan kalian tuju seperti itu ya. Tidak mudah ya untuk mengatasi perasaan yang sedang merasa kehilangan seseorang yang kalian cintai di sini. Oke, karena rasa sakit ini membuatmu ya harus stay dulu ya. Stay untuk beberapa hari atau beberapa minggu ya, untuk berdealing dengan sesuatu yang rumit gitu. Karena di sini mungkin ada hal-hal yang membuat kalian nggak mau diganggu. Kadang ada orang juga temen gitu ya, yang ketika kalian putus ya atau bercerai dengan pasanganmu, bukan nambah tenang gitu. Kadang mereka bisa bikin kita jadi down. Kadang orang-orang hanya menilai dari luarnya aja gitu ya. Sekarang ini energi tentang spiritmu ya, bagaimana tentang kebahagiaanmu menjelang beberapa hari ke depan ya, tentang apa yang sebetulnya kalian inginkan di dalam hidup ini gitu ya. Oke, apa sayang yang sebenarnya yang lagi diinginkan oleh seorang zodiak Leo gitu ya. Oke, apa yang lagi diinginkan oleh seorang zodiak Leo gitu. Oke. Dalam hal perasaan, kalian belum bisa memilih ya seseorang di sini yang membuat kalian merasa bahagia. Belum ada ya, mungkin kalian belum ada gantinya dari seseorang yang membuat kalian merasa bahagia di sini ya. Belum ada seperti itu. Dan ini lebih ke memilih untuk sendiri ya, menikmati kebahagiaan sendiri apa yang kalian miliki saat ini gitu. Karena ada the high priority ya, dimana kalian udah sanggup, udah mampu menjalani semuanya gitu. Karena udah belajar dari kondisi yang pembacaan kartu yang pertama tadi itu, bagaimana kalian menangani semuanya sudah terlewati sepertinya. Jadi sudah mampulah ya untuk menghadapi kondisi yang selanjutnya. Apa yang diinginkan olehmu ya, di sini merasa bahwa ketenangan batin adalah kunci kebahagiaan hidup ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak terlalu banyak ya terpublikasikan gitu, dengan hal-hal yang memang tidak semua juga gitu orang itu peduli ya. Ada kalanya mereka hanya ingin melihatmu dalam keadaan sedih, ada di sini ya. Ada seseorang di sini yang ingin melihat yang stalking gitu ya, memperhatikan dari kejauhan di sini ada ya.
Oke, dan kalian tuh ngerasa terganggu juga ya. Ada orang yang ngikutin terus gitu ya, aura-auranya gitu, kayak yang mau mengganggu, menggoda gitu ya. Sepertinya hanya ingin melihatmu, ataupun beberapa juga ada yang lagi mencari perhatianmu di sini karena mungkin udah banyak yang dia ingin sampaikan gitu ya. Mungkin kalian lagi marah sama seseorang itu, lagi ngecuekin juga ya. Oke, di sini ada hal-hal ya yang penting dilakukan untuk diri sendiri. Nah, di sini masih tentang pesan aku kakak ingin sendiri ya. Oke, nggak apa-apa. Karena di sini ada hal yang membuat kalian nyaman dengan zona ini. Zona yang membuat kalian ingin gitu mencari pencerahan hidup. Sebetulnya itu sudah ketentuan yang maha kuasa sebetulnya ya. Ada rute-rute khusus ketika kalian ada masalah, itu rute yang lagi kalian jalani sekarang. Ya, ada apa ketika kalian ada di tempat ini, akan ada apa setelah ini, kayak gitu. Jadi kita filter lah ya, refresh gitu. Refresh dalam artian pencapaian kehidupan itu tidak mudah kita dapatkan. Ketika kita refresh ya, mencari energi ilahi ya, otomatis terisi ya baterainya ya. Dan kalian juga lebih mampu mengatasi segala masalah keuangan ataupun masalah percintaan. Walaupun kalian tahu sebetulnya untuk masalah finansial kalian udah bisa sih mampu menghadapi ya. Tapi kalau mungkin untuk hal-hal yang sifatnya perasaan gitu ya, masih menyimpan rasa cinta terhadap seseorang di sini yang masih menunggu kabarnya, seperti itu ya. Oke, kita tarik energinya dia ya, apa ya sebetulnya yang dia inginkan gitu ya, dari dirimu ini gitu ya. Oke, apa yang diinginkan oleh seseorang di sini yang tiba-tiba melihatmu terus-terusan terganggu, kaliannya mungkin ingin istirahat ya. Dianya masih suka bikin kalian merasa dilihat gitu, kayak CCTV lah ya, kayak CCTV gitu dalam hidupmu kayak gitu ya. Ini seseorang tersebut berantakan ya. Saya kakak sapla kartunya agak lumayan ribet. Nah ya, seseorang ini sebetulnya punya dua pilihan antara memilihmu atau memilih seseorang yang diinginkan ya. Tapi ketika dia menginginkan seseorang di sini ya, yang mencari orang lain dari meninggalkan dirimu, dia terjatuh ya. Dia merasa kewalahan, mungkin kehabisan energi positif dari kamu. Karena ketika dia dekat denganmu, energi positif dia bertambah ya. Seiring berjalannya waktu, karena seseorang ini udah punya selain dirimu di luar sana, dia mencari kebahagiaan lain gitu ya. Ternyata malah habis baterai lah gitu ya, ibaratnya kalau HP. Hanya kalian yang mampu mengecas dia gitu secara keseluruhan, seperti itu ya. Dan kamu udah jadi dunianya dia gitu ya, dalam keseharian dia. Kalian energimu membantu memberikan pengaruh yang sangat baik dalam setiap pencapaian yang dia mau. Kalian sudah jadi dunia untuk dia. Di sini ada hal ya yang serupa gitu ya. Mungkin kalian juga tanpa dia gitu ya, ngerasa sedih, ngerasa sepi, ada di sini ya. Gitu. Cuman kalian hanya mendiamkan beberapa waktu karena mungkin kalian di sini kehabisan energi ya. Karena real kondisi kalian lagi nggak bisa dipahami ya. Untuk saat ini misalnya kalian juga nggak bisa memahami seseorang yang mungkin sedang berjauhan dengan kalian ya. Ternyata di situ dia merasa butuh gitu ya perhatian darimu gitu ya. Dia merasa tanpamu gitu ya tidak ada artinya, terasa sia-sia hidupnya kayak gitu ya. Tapi tergantung bagaimana sih apa yang diinginkan oleh kalian sebetulnya ya. Kalian mampu memaafkan seseorang dengan baik, dengan silaturahmi yang baik. Mungkin ada kesalahan ya, setiap orang ada kesalahan, memang fatal gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin kalian bisa melihat juga ya ke belakang lah gitu, backflash lah ya. Kalian bisa melihat juga apa yang dulu-dulu pernah dia lakukan kepada kalian, apa hal-hal yang positif yang pernah dia lakukan kepada kalian. Ini energinya berat banget ya untuk seseorang yang kalian cintai, kabarnya gitu. Di situ dia sangat membutuhkan kehadiranmu di sini ya. Oke, di sini bercerita tentang apa yang memang udah membuat dia ngerasa lelah. Dia mengingat kembali ya tentang story love-nya kalian ya, the story of your love ya gitu ya. Merasa di sini pernah melakukan sesuatu yang tidak membahagiakan, tidak menyenangkan, perbuatan yang tidak menyenangkan. Mungkin dia sebetulnya hanya di sini mungkin tidak sengaja melakukan kesalahan itu gitu. Karena mungkin di sini dia perlu juga pembelajaran hidup supaya dia lebih maksimal juga kepada kalian ya. Karena segala sesuatu ya tanpa ada satu misalnya gini, sebuah perselingkuhan ya, ataupun dia menghadirkan orang kedua dan ketiga dalam hidupnya, dia sedang mencari sebetulnya apa
apa yang dia inginkan gitu, apa yang jiwanya mau gitu ya. Ternyata seiring berjalannya waktu, hanya kalian di sini yang membuat kebahagiaan yang tersendiri dalam jiwanya seperti itu. Oke, kita lihat kartu selanjutnya ya. Di situ. Ini ingin juga bangkit, dia ingin bangkit ya, ingin bangkit dalam keterpurukan. Katanya ketika tidak ada dirimu, di sini dia merasa hampa ya. Gitu. Mungkin dia ingin bangkit, ingin kalian berikan kesempatan, tapi kakak nggak bisa maksain ya. Kalau memang kalian masih memaafkan, silakan. Karena hidup itu adalah pilihan. Kalau memang kalian ingin memaafkan, buka hatimu ya, buka hatimu, buka perasaanmu di sini. Karena dia sudah merasa tidak sanggup lagi gitu. Kalau misalnya tidak dihubungi oleh kalian, mungkin dia sedang menunggu. Mungkin di sini kalian berdealing dengan seseorang yang egonya cukup tinggi gitu. Dalam hati dia bergejolak gitu ya, tapi menahan keinginan ini membuat nanti kedepannya kasihan juga gitu. Lebih baik kalian buka silaturahmi aja supaya ada penyelesaian gitu ya. Oke, mungkin di sini ada hal-hal yang membuat dia merasa ingin datang lagi kepadamu gitu ya. Dia ingat bagaimana kasih sayangmu ya, yang begitu besar, memberikan dengan tulus, dengan cinta yang sangat luas gitu ya terhadap dia. Hanya dirimu saja katanya yang mampu membahagiakan dia gitu ya. Dia juga sebetulnya ada bottom of the deck-nya di sini ada bercita-cita ingin menghabiskan waktu bersamamu gitu ya, ingin menua bersamamu, mungkin ada ya terlintas pikiran seperti itu. Jika ada kesalahan-kesalahan mungkin yang dia tidak sengaja, boleh kalian untuk membuka hati ya, memaafkan. Jalin silaturahmi. Nah, kedepannya terserah itu atau jodoh atau tidak ya. Yang penting kalian di sini jangan sampai marah-marahan, diam-diaman, saling mendiamkan itu kan sakit ya. Oke. Nah gitu, kalau misalnya mau maafin ya maafin aja. Kalau misalnya nggak bisa juga nggak apa-apa, mungkin kalian bisa memaafkan di kejauhan gitu ya. Berdoa aja supaya dia menjadi seseorang yang lebih baik ya, yang lebih dewasa mungkin. Karena di sini ada beberapa juga yang berdealing dengan usianya di bawah kalian gitu ya, di antaranya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa usia-usia juga di atas kalian yang di sini yang care sama kalian gitu ya. Ada juga yang masih belum bisa menurunkan egonya, sih ada gitu. Di sini si zodiak Leo ngerasa kewalahan gimana caranya gitu ya. Di sini adalah tentang bagaimana menggabungkan ya dua perasaan yang saling terhubung ini dengan silaturahmi. Terserah yang mau yang mana dulu. Jika misalnya kalian memaafkan, kalian lebih mulia gitu, meminta maaf duluan gitu ya. Kalau misalnya kalian menunggu ya silakan, ya mudah-mudahan dia diberikan kekuatan untuk bisa menghubungi kalian. Oke, mungkin gitu aja untuk readingan zodiak Leo ya saat ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga kalian selalu lancar, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, makasih zodiak Leo. Dadah.